Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema hambatan-hambatan pembangunan. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang diampu oleh Bapak Naim. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya yaitu Vera Noviana. Definisi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengelola kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Hambatan pembangunan ekonomi. Untuk yang pertama yaitu laju pertambahan penduduk yang tinggi. Terdapat dua ciri penting yang berdampak buruk pada usaha pembangunan, yaitu yang pertama jumlah penduduk negara yang relatif besar, yang kedua tingkat perkembangan penduduk yang sangat pesat. Yang kedua yaitu taraf hidup yang relatif, yaitu taraf hidup dapat dinilai baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini tampak dari pendapatan yang rendah, perumahan yang kurang memenuhi syarat, kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah, angka kematian yang tinggi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu produktivitas yang rendah. Adalah penyebab sektor ini mempunyai produktivitas rendah yang mengakibatkan pendapatan para petani berada pada tingkat subsisten atau hidupnya secara pas-pasan. Yang keempat yaitu kekurangan modal dan tenaga ahli. Modal dapat dikatakan faktor pokok dalam pembangunan. Bila pendapatan per kapita rendah, maka proses pembentukan modal terlambat. Akibatnya, sumber utama pembentukan modal adalah tabungan pemerintah dan bantuan dari luar negeri. Pada umumnya, di negara berkembang masih memerlukan modal dan investasi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, dan kekurangan tenaga ahli di segala bidang membuat pembangunan ekonomi kurang berjalan dengan lancar. Yang kelima yaitu pengangguran semakin besar. Penduduk suatu negara semakin besar pula jumlah tenaga kerja baru yang akan memasuki angkatan kerja, sehingga memengaruhi kesempatan kerja dan pengangguran. Yang keenam yaitu ketergantungan pada sektor pertanian. Umumnya di negara berkembang masih menggantungkan pada sektor pertanian dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sehingga akan dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang ketujuh yaitu iklim dan keadaan alam. Sumber daya alam yang dapat menghambat pembangunan karena orang hanya mengendalikan persediaan sumber daya yang cukup. Dengan kata lain, masyarakat akan meremehkan dan tidak mau bekerja keras jika semua merasa tidak terpenuhi. Yang ke-8 yaitu politik. Kestabilan politik di suatu negara menentukan kelancaran proses pembangunan. Yang terakhir yaitu sistem sosial dan masyarakat. Memiliki keberagaman adat dan budaya, ini juga merupakan masalah jika ini bisa menuai kesalahpahaman dan bisa menghambat pembangunan. Baik, yang selanjutnya akan saya sampaikan yaitu apa sih pengaruh sektor perdagangan terhadap adanya potensi hambatan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pengaruhnya yaitu dari sektor perdagangan, terutama komoditas pangan sangat berperan penting dalam pengawalan pergerakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Karena pada dasarnya masalah utama pembangunan ekonomi di Indonesia adalah pada permodalan
atau investasi di mana saat ini sudah menjadi rahasia umum apabila investasi di Indonesia sendiri masih mengandalkan bantuan asing. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan pembangunan yang ada di Indonesia? Yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa sangatlah penting karena pendidikan selalu diutamakan dalam setiap pembahasan strategi dan kebijakan untuk memajukan pembangunan ekonominya. Selain itu, pendidikan mendorong produktivitas yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan negara. Indonesia pun melakukan strategi ini dengan membuat kebijakan wajib 12 tahun dan perbaikan kurikulum pendidikan nasional. Yang kedua yaitu dengan membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan strategi pembangunan, tentu sebelumnya kita harus mempersiapkan perencanaan terlebih dahulu. Begitu juga membuat strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi. Rumusan perencanaan harus dibuat matang dan pelaksanaan harus sistematis dan terkendali dari pemerintah dengan dukungan seluruh rakyat tentunya. Yang ketiga yaitu meningkatkan tabungan dan investasi. Terkait poin pertama, perbaikan kualitas pendidikan dapat berimbas pada adanya keaktifan produktivitas dan pendapatan di kemudian hari. Oleh karena itu, bisa meningkatkan atau menambah tabungan serta investasi, karena investasi dan tabungan merupakan modal penting dalam pembangunan. Yang keempat yaitu mengembangkan kegiatan ekonomi. Jika ingin perubahan dalam sektor perekonomian ke arah yang lebih baik, maka sudah pasti diperlukan adanya pengembangan. Sebagai contoh, yaitu pada sektor pertanian. Para petani menggunakan bibit unggul dan penggunaan mesin yang berteknologi canggih untuk membajak sawah. Tetapi, tentu butuh modal yang tidak sedikit. Di sini, pemerintah harus mengambil andil dalam berupaya memberikan keringanan berupa subsidi bagi para petani. Yang kelima yaitu menyediakan infrastruktur yang menunjang. Jika pembangunan ekonomi ingin terlaksana, diperlukan sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang semua kegiatan, terutama bagi penyediaan fasilitas publik mulai dari sekolah, rumah sakit, jalan raya, jaringan komunikasi, aliran listrik, dan juga transportasi umum. Namun, jika fasilitas tersebut tidak ada, pasti kegiatan ekonomi juga akan terhambat. Maka dari itu, pada saat ini pemerintah mulai memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak berlipat bagi perekonomian. Sebagai contohnya yaitu pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4,600 km. Baik, sampai di sini materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar dan jangan lupa sertakan nomor NIM kalian. Mohon maaf atas keterbatasan dari kelompok kami. Selesai sudah presentasi kelompok kami hari ini, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa dimulai. Terima kasih.